Hai, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Lance Intuitions ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, memberikan respon yang sangat baik sama channel aku. Semua doa-doanya. Aku ikut senang ya kalau misalnya kamu cocok sama channelku, cocok sama pembacaan kartu dariku. Semoga kamu mendapatkan energi positif ya, teman-teman ya. Yang negatifnya dibuang jauh-jauh ya. Oke, teman-teman. Sesuai dengan temanya yang udah kelihatan ya di judulnya, kali ini aku mau buka pilih kartu lagi. Temanya adalah dia naksir kamu banget loh. Ya, dia yang suka banget sama kamu, dia yang naksir banget sama kamu. Siapa sih dia? Ya, baik kamu divine feminine atau kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana ya, teman-teman, hanya kamu yang tahu gitu ya. Ini pembacaan untuk umum, teman-teman. Jadi mungkin tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana yang aku nggak tahu seberapa banyak yang akan menonton videoku nanti. Kalau memang cocok, kalau memang resonate ya mungkin energi kita lagi matching gitu ya teman-teman. Mungkin saja saat ini aku bisa menarik energi kamu. Tapi kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate ya sudah. Berarti aku belum bisa menarik energi kamu teman-teman. Dan mungkin tema yang aku bawa kali ini belum untuk kamu. Jadi jangan kecewa, jangan marah-marah ya. Ini pembacaan untuk umum teman-teman ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menonton videonya, dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya. Ini kita berbicara tentang dia yang suka sama kamu. Aku tidak berbicara tentang apakah kamu suka sama dia, apakah kamu mau menerima perasaan cintanya dia gitu ya. Aku hanya mencari tahu tentang siapa sih yang suka sama kamu, suka banget ya, naksir banget sama kamu gitu ya teman-teman ya. Baik kamu yang single maupun kamu yang sudah punya pasangan, ini bebas. Kamu tinggal sesuaikan situasi dan kondisinya dengan dirimu sendiri, dengan keadaanmu sendiri. Ya, teman-teman ya. Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga, sebutkan di dalam hati kamu, teman-teman, sambil memilih ketiga indikator ini. Siapa sih yang naksir banget sama aku, gitu ya. Pilihan satu, kita mulai. Oke, pilihan satu, kita lihat yuk, langsung aja. Siapa sih yang naksir banget sama kamu ya? Pilihan satu ya, indikatornya. Siapa yang suka banget sama kamu? Siapa sih yang naksir banget sama kamu? Pilihan satu. Oke. Siapa yang suka sekali sama pilihan satu? Suka banget sama kamu. Kita langsung tarik energi orang itu ya guys. Oke, di sini ada Ten of Wands. Pilihan ke satu, siapa sih yang naksir banget sama kamu? Ya, kita cari tahu ya guys. Apapun nanti yang keluar kartunya akan aku jelaskan sesuai intuisiku ya teman-teman ya. Secara acak atau random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Page of Wands. Siapa sih yang naksir sama kamu banget? Pilihan ke satu. Oh, King of Cups, The Moon. Siapa yang naksir banget sama kamu? Pilihan satu. Oke, Queen of Pentacles. Oke guys, yang memilih pilihan ke satu ya, indikatornya ini ya. Siapa sih yang naksir kamu banget? Baik kamu divine feminine ataupun kamu divine maskulin ya guys. Bebas, pembacaannya bebas. Kamu single, kamu masih jomblo, kamu sudah punya pasangan, tidak menutup kemungkinan ada seseorang di luar sana yang suka banget sama kamu, yang naksir banget sama kamu, mungkin secara diam-diam ya. Kita nggak tahu ya guys. Oke, dia yang naksir banget sama kamu. Apapun nanti akan aku bacakan apa adanya, sesuai dengan intuisiku gitu ya teman-teman. Kamu ambil positifnya, dibuang negatifnya. Yang baik-baik diambil ya teman-teman ya. Yang kira-kira membawa efek negatif sama kamu, membawa trigger yang negatif sama kamu, dibuang jauh-jauh. Ambil energi positifnya ya guys. Oke, Ten of Wands, aku lihat di sini yang naksir sama kamu ini orangnya sangat perfeksionis ya guys.
Ten of Wands, ada Page of Wands. Di sini ada energi fire sign, terutama Aries, ya. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries di sini aku lihat energinya dia ya, guys. Ten of Wands di sini orangnya sangat bertanggung jawab. Dia orang yang sangat-sangat perfeksionis. Cenderung tidak percaya dengan hasil kerja orang lain kalau kita bicara dalam hal keuangan, karir, bisnis gitu ya, pekerjaannya dia gitu ya. Tapi memang orang yang sangat bertanggung jawab. Dia orang yang semua hal di dalam hidupnya dia, dalam hal apapun ya, kalau meskipun itu tentang cinta, tentang keluarganya dia, tentang pekerjaannya dia, tentang karirnya dia, apapun yang ada di dalam hidupnya dia tuh pengennya semua yang dia tangani ya. Dia punya sifat yang seperti itu, guys ya. Dia saking perfeksionisnya orang ini, dia seperti tidak percaya dengan hasil orang lain gitu. Misalnya ada orang lain yang mau membantu dia gitu ya, katakanlah dalam hal pekerjaan gitu, ya dia mau dibantu gitu, tapi pada akhirnya dia juga yang akan turun langsung untuk mengerjakan pekerjaan itu. Hanya ininya aja teman-teman, hanya contoh kecil saja gitu ya. Ini masih banyak contoh-contoh tanggung jawab dan beban hidupnya dia yang maunya tuh dia kerjakan sendiri, maunya semua perfect, sempurna ya, dari tangan dia sendiri gitu ya. Meskipun aku lihat dari Ten of Wands, orang ini kadang-kadang kalau udah overload ya, pikirannya dia, beban di hidupnya dia, tanggung jawabnya dia sangat sadar gitu ya. Terutama ketika sudah membawa efek yang tidak baik ke fisiknya dia gitu, dia merasa kelelahan gitu, dia sangat sadar, kenapa sih aku punya sifat yang kayak gini banget gitu. Sebenarnya kan aku bisa dibantu sama orang lain, tapi karena memang sifat perfeksionisnya dia, balik lagi gitu ya, dia akan mengerjakan semua hal, semua tanggung jawab dan beban itu ya dia sendiri tanggung gitu. Jadi kalau misalnya secara beban perasaan aja dia nggak mau berbagi dengan orang lain gitu, dia lebih suka memendam perasaannya dia sendiri ya, istilahnya seperti itu. Dia tidak ingin terlihat sedih di mata orang lain, dia tidak ingin terlihat lelah di mata orang lain gitu ya, karena orang ini punya harga diri ya, gengsi yang cukup tinggi juga, karena di sini fire sign teman-teman ya, dari Ten of Wands ya. Tapi dia memang orang yang sangat bertanggung jawab ya, sangat-sangat bertanggung jawab, sangat-sangat perfeksionis juga gitu ya dalam segala hal gitu ya. Cenderung tidak percaya dengan orang lain, hasil kerja orang lain gitu ya. Ya seperti itu guys ya. Dari Page of Wands, orangnya orang yang naksir banget sama kamu ini kayaknya secara energi, entah memang dia secara usia jauh lebih muda dari kamu atau memang energinya yang dia punya gitu ya teman-teman. Kan ada ya orang tuh secara usia udah dibilang matang gitu ya, sudah bisa dibilang matang lah, dewasa, tapi dia punya pembawaan yang seperti anak kecil ya, riang, pembawaan yang ada manja-manjanya gitu ya. Ya seperti itulah orang yang naksir sama kamu. Entah memang dari segi usia dia jauh lebih muda dari kamu, atau memang energinya dia tuh berjiwa muda gitu ya. Orangnya humoris, orangnya Page of Wands ini orang yang humoris ya, jadi hangat dengan kehumorisan dia ini, dia mampu bergaul dengan banyak orang, dia mampu menyenangkan banyak orang ya teman-teman ya. Dia punya sifat yang periang, childish gitu ya, penuh semangat gitu. Orang yang sangat, dari Page of Wands ini orang yang sangat optimis gitu. Ada King of Cups di sini yang naksir sama kamu ini. Secara fisik aku lihat kok sangat menarik ya, bahkan dia mampu menarik banyak lawan jenis gitu ya. Intinya lawan jenis banyak yang suka lah sama dia. Auranya dia tuh, pancaran auranya dia itu baik secara fisik maupun aura yang dia keluarkan itu di mata lawan jenis menarik aja gitu ya. Aku bilang menarik, bukan ganteng atau cantik ya, tapi di mata lawan jenis nih orang ini terlihat eye catching gitu ya guys ya. Kalau dari King of Cups aku lihat dia orang yang intuitif, apalagi di sini ada King of Cups, ada The Moon. Orang yang naksir kamu ini orang yang sangat intuitif, orang yang memendam perasaannya, seperti tadi di awal aku sudah bilang ya, dari Ten of Wands, dia lebih suka memendam perasaannya dia guys. Jadi dia cenderung mencintai kamu dalam diam sih, ini aku lihat ya, yang memilih pilihan satu cenderung mencintai kamu dalam diam. Entah apa masalahnya dia, kenapa dia nggak mau speak up, kenapa dia nggak mau berbicara terus terang tentang perasaannya dia ya teman-teman ya. Mungkin dia punya pasangan
ya, atau mungkin kamu yang sudah punya pasangan, seperti itu ya. Banyak alasan seseorang tidak jujur akan perasaan sayang dan cintanya kepada orang lain, seperti itu ya guys. Ya, orang ini sangat intuitif. Dari King of Cups aku lihat orangnya sangat sensitif ya, mudah terluka, mudah bersedih melihat kesusahan orang lain, terutama orang-orang yang dia sayangi, apakah itu orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, atau bahkan kamu ya. Dia mudah terbawa perasaan ya, kalau melihat orang lain bersedih, bersusah hati, dia mudah terbawa perasaan, dia seperti empat ya teman-teman ya, mudah terbawa perasaannya, dia kayak ingin membantu gitu ya. Tapi sensitif di sini juga bisa saja dia orang yang mudah terluka, mudah tersinggung. Dan parahnya lagi, karena dia mudah tersinggung dan dia lebih memendam perasaannya itu, ya dia tidak mau bicara dengan orang yang membuat dia sakit hati. Dia lebih senang memendam perasaan kecewa dan sakit hatinya itu sendiri. Ya guys ya, aku lihat di sini dari The Moon orangnya senang sekali bermimpi, berfantasi gitu ya, terutama di malam hari, terutama ketika dia lagi sendiri gitu ya teman-teman ya, senang sekali berfantasi. Ya teman-teman ya, The Moon aku lihat orangnya senang sekali menarik diri dari keramaian, dia tidak suka terlalu bersosialisasi, jujur aku lihat dari The Moon. Bukan berarti dia tidak banyak teman, bukan berarti dia tidak punya teman dan tidak punya kesibukan gitu ya. Tapi memang dia yang membatasi dirinya dia untuk bergaul di kehidupan sosial yang dia tidak sukai. Dia memang menarik diri ya teman-teman ya, dari The Moon aku lihat dia orang yang sangat menarik diri dari kehidupan sosial yang mungkin tidak matching dengan energinya dia gitu ya, tidak satu vibrasi lah sama dia gitu ya. Dia lebih senang menyendiri guys dari The Moon ya. Queen of Pentacles ya, kalau secara karir ada Ten of Wands, ada Queen of Pentacles. Secara karir, secara keuangan, dia orang yang sangat baik divine feminine maupun maskulin ya guys. Dia sosok yang sangat mandiri ya, pekerja keras sebenarnya. Tapi aku lihat jujur secara karir memang belum bisa dibilang yang punya karir yang cukup luar biasa gitu ya teman-teman. Tapi dia punya karir, dia punya pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya dia ya guys. Bisa saja dia businessman, businesswoman, atau memang dia seorang pekerja di suatu perusahaan. Cuman karena memang dia orang yang sangat bertanggung jawab, dari Ten of Wands dan ada Queen of Pentacles, dia tidak pernah bermasalah dengan karirnya dia saat ini. Dia tidak pernah bermasalah dengan pendapatannya dia saat ini. Ya dia kerjakan saja semampu dia gitu ya. Yang penting prinsip dia adalah, yang penting aku kerja keras di sini gitu. Dia punya prinsip seperti itu ya, orang yang naksir kamu ini teman-teman. Yang penting aku kerja keras dulu, ya masa iya sih nggak ada hasil yang baik ke depannya gitu. Di sini dia ada jiwa yang dia punya sifat yang sangat perfeksionis, tapi juga punya kepasrahan, punya kepercayaan terhadap pencipta ya, dari King of Cups dan ada The Moon ya. Kalau dia menyendiri ini, dia senang sekali berbicara kepada pencipta ya, seperti meditasi, berkontemplasi dengan dirinya sendiri gitu ya teman-teman, berbicara dengan dirinya gitu ya, mencari ketenangan untuk jiwanya sendiri. Ya dia lebih senang sendiri lah. Dia punya sisi yang seorang pejuang gitu ya teman-teman ya, pekerja keras, bertanggung jawab, perfeksionis. Tapi di lain hal dia punya sisi yang sangat sensitif gitu ya teman-teman, tidak suka melihat orang lain menderita, terutama orang-orang yang dia sayang gitu ya. Ya baperan juga ya orangnya ya, dan memendam perasaan itu, memendam perasaan sedihnya terutama ya guys. Kamu akan mudah melihat ketika dia hatinya lagi senang dari Page of Wands ya, tapi kamu tidak akan mudah melihat dia yang sedang kecewa, dia yang sedang bersedih gitu ya guys. Dia lebih memendam perasaan perasaan kecewanya dia, sedihnya dia tuh sendiri. Dia tidak mau berbagi lah intinya, meskipun itu sama pasangannya ya guys gitu ya. Queen of Pentacles, orang yang naksir kamu ini punya bahasa cinta untuk memberikan sesuatu. Bukan hanya aku cinta kamu, tapi dia selalu memberikan sesuatu ya kepada orang yang dia sayang gitu ya. Benda ya, dalam bentuk benda sih sebenarnya, meskipun menurut dia benda itu tidak terlalu mahal gitu, tapi dia suka sekali memberi barang-barang yang dia beli sendiri dari hasil kerja kerasnya sendiri untuk orang yang dia cintai. Bukan hanya kepada pasangannya ya, tapi mungkin kepada orang tuanya juga seperti itu, kepada orang-orang yang dia cintai lah, terutama pasangan. Itu bahasa cintanya dia ya guys.
Oke, pilihan satu kita cari tahu lagi seperti apa sih dia yang naksir kamu. King of Wands. Siapa sih dia yang naksir kamu banget ya? Pilihan satu ya, seperti apa dia? Oke. Ace of Swords. Oke. Seperti apa dia yang naksir kamu banget ya? Pilihan satu. Oke, Seven of Wands. Oke. Teman-teman, pilihan satu, aku lihat dari banyak sekali energi fire sign ya, Leo, Sagittarius, dan Aries ya teman-teman. Dari King of Wands, orangnya ya, tadi aku sudah sebutkan ya teman-teman, secara pembawaannya orang ini orang yang memang mudah sekali menarik lawan jenis ya guys. Aku lihat dari King of Wands, ada King of Cups. Orangnya dari King of Cups aku lihat di sini orang yang sangat romantis ya. Orang yang naksir sama kamu nih. Pilihan satu, dia orang yang sangat romantis ya teman-teman. Dia senang sekali mengatakan kata-kata cinta. Bahasa cintanya mungkin memberikan sesuatu dalam bentuk barang gitu ya, meskipun itu nggak mahal gitu, tapi dia juga sekaligus bilang sering sekali berkata aku cinta, aku rindu gitu ya teman-teman ya. Seperti itu, dia tipikal orang yang sangat romantis ya dari King of Cups. Dari King of Wands ya, orang ini jujur aku lihat sih dia punya ketertarikan secara seksual yang sangat tinggi terhadap kamu guys gitu ya. Jadi di sini ada lust ya, ada gairah, dan ada cinta juga yang dia rasakan sama kamu ya. Jadi dia tapi secara fisik juga dia terlihat sangat menarik. Bahkan lawan jenis ini banyak yang suka sama dia. Dari King of Wands aku lihat jujur ya teman-teman, dia punya sifat yang suka sekali tebar pesona ya. Suka sekali tebar pesona, dia agak genit orangnya gitu ya. Mengerti tentang spiritualitas dan supranatural dari King of Wands, dan ada The Moon aku lihat ya teman-teman. Dia dekat sekali dengan para penjaganya, dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural, mungkin dia punya ketertarikan dengan hal itu gitu ya teman-teman ya. Dia mata ketiga dia sudah terbuka, aku lihat dari The Moon ya. Dia peka dengan hal-hal yang orang awam tidak tahu gitu ya teman-teman ya. Tapi dia diem-diem aja, dia nggak pernah yang show off gitu ya. Menurut dia itu bukan hal yang perlu dipamerkan gitu ya. Dari King of Wands dan ada Palace of Swords, dia orang yang sangat tegas teman-teman. Orang yang sangat tegas, orang yang dari Palace of Swords di sini dia dikelilingi dengan orang-orang yang tegas. Mungkin dia lahir dari keluarga yang memang mengajarkan dia tentang kejujuran, ketegasan gitu ya teman-teman. Tapi kenapa khususnya bagi dia yang menyimpan perasaan cinta sama kamu, ya seperti tadi aku jelaskan, kenapa dia menyimpan perasaan cintanya sama kamu ini, karena yang memilih pilihan satu ini banyak sekali, ini secret admirer ya, yang naksir berat sama kamu ini lebih ke dia mencintai kamu dalam diam. Jadi belum menurut dia belum waktunya untuk bicara sama kamu, menurut dia belum waktunya untuk speak up. Banyak sekali alasannya, mungkin dia punya pasangan, mungkin kamu punya pasangan, ya mungkin peraturan di tempat kerja kamu ya, yang tidak memperbolehkan pacaran satu tempat kerja, ya banyak sekali alasannya teman-teman ya. Padahal dia ini lahir dari keluarga yang mengajarkan dia tentang kejujuran, keterus-terangan ya, karena sifatnya dia juga terbentuk jadi seperti itu. Orangnya sebenarnya sangat straight to the forward ya, tegas, maunya apa, suka dia bilang suka, nggak suka dia nggak bilang nggak suka. Cuman ada beberapa alasan kenapa dia menyembunyikan perasaan cintanya sama kamu ya teman-teman ya. Seven of Wands, orangnya sangat defensif sebenarnya, fire sign banget, orang yang sangat sangat punya prinsip ya, terutama kalau itu menyangkut tentang harga dirinya dia, keluarganya dia, orang-orang yang dia cintai ya. Orang yang sangat menjaga harga dirinya dia. Dia kalau misalnya harga dirinya dia atau keluarganya dia tersakiti gitu ya, seperti itu, dia tidak ragu untuk pasang badan, meskipun itu harus dia lakukan sendiri. Misalnya tidak didukung oleh orang lain, seperti itu. Tidak, misalnya dia punya suatu hubungan cinta dengan seseorang tapi keluarganya tidak menyetujui, dia tidak peduli ya, cenderung seperti itu tuh guys ya. Dia tidak peduli, dia akan mempertahankan kisah cintanya ini dengan pasangannya ya. Seperti itulah ya ilustrasinya teman-teman ya. Orang yang sangat defensif, orang yang sangat menjaga harga dirinya dia, menjaga harga diri keluarganya dia, orang tuanya dia, seperti itu. Orang-orang yang dia cintai, dia sangat mempertahankan pendapatnya dia
ya. Apa yang sudah menurut dia benar untuk dia, baik untuk dia, dia akan sangat mempertahankan itu. Orangnya sangat defensif, orang yang punya keegoisan cukup tinggi teman-teman ya. Aku jujur di sini karena di sini banyak sekali energi fire sign, ada Ten of Wands, ada King of Wands. Tadi aku sudah jelaskan orangnya sangat perfeksionis. Sebenarnya sangat tegas orangnya, jujur, sangat jujur. Jadi kalau misalnya kamu punya hubungan sama orang ini, kamu jangan khawatir dibohongi ya guys. Orangnya cenderung apa ya, sangat jujur gitu ya guys ya. Oke, dia pekerja keras ya guys. Gini ya, namanya manusia itu punya sisi positif dan punya sisi negatif ya guys. Jadi kamu bijak aja, kamu bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya dan dalam menghadapi sifat-sifat seseorang. Toh juga kamu juga punya sisi positif dan negatif ya. Tadi sudah aku sebutkan sisi positifnya dia apa, sisi negatifnya dia apa. Dia pekerja keras tapi cenderung orangnya sulit untuk ditundukkan ya. Kalau dia sudah mengeluarkan pendapat, jadi dia nggak peduli orang lain ini setuju dengan pendapatnya dia atau tidak, setuju dengan tindakannya dia atau tidak. Dia cenderung orang yang seperti itu ya. Keras kepala juga, di sini ada ego yang cukup tinggi juga. Ya tapi ya tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman ya, dia orang yang romantis, dia orang yang sebenarnya nggak tegaan orangnya ya. Oke, di sini ada unlimited possibilities ya. Beberapa dari kamu ada kemungkinan akan bersatu dengan orang ini, ya, unlimited possibilities, ada kemungkinan yang banyak sekali antara kamu dengan dia ya. Bisa saja kamu bersatu, bisa saja dia akan mengatakan sesuatu sama kamu tentang perasaannya dia, terutama perasaan cintanya dia ya teman-teman ya. Banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi di dalam hubungan kamu dengan orang yang naksir sama kamu ini ya teman-teman ya. Ini kalau aku lihat ya, dari tebaran kartunya kayaknya ini kamu ya jelas ya, kalau dia naksir kamu jelas dia kenal kamu ya. Tapi kalau di sini kita lihat ada secret admirer, dia lebih mencintai kamu dalam diam karena banyak hal ya guys. Ya kamu mungkin tidak tahu kalau dia cinta sama kamu, tertarik sama kamu, naksir sama kamu mungkin gitu. Kamu mungkin tidak tahu. Ini kayaknya dari Ten of Wands, aku lihat dari Palace of Swords, ini satu tempat kerjaan sama kamu atau rekan bisnis kamu ya guys. Ya, kamu dikenalin sama, ya pokoknya teman ke teman gitu. Ya, kamu kenal sama dia, ada sesuatu hal yang mungkin awalnya dilandasi dengan pekerjaan, hal-hal yang sifatnya bisnis, karir, keuangan seperti itu ya. Bisa saja rekan kerja kamu ini, aku lihat ya guys. Oke, very soon. Kalau dia nanti orang ini kayaknya bukannya tidak mau mengatakan cintanya sama kamu guys, cuman dia sedang menunggu waktu yang tepat. Kalau intuisiku berkata dia menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu sudah tepat, dia mengatakan sesuatu sama kamu tentang perasaannya dia, teman-teman, jangan permainkan ya teman-teman ya, sarannya seperti itu. Jangan permainkan perasaan seseorang. Kalau kamu mau sama dia, katakan dengan tegas. Tapi kalau nggak mau, jangan ngomong tunggu waktu ya, aku pikirin dulu segala macam dan segala macamnya. Jangan dikasih harapan kalau kamu tidak mau sama dia, kalau kamu juga tidak punya perasaan yang sama ya. Tetapkan secepatnya. Jangan membuat harapan seseorang yang jatuh cinta sama kamu ini melambung tinggi. Apalagi kalau ujung-ujungnya kamu menolak dia ya. Tapi kalau kamu cinta, ya kamu katakan cinta. Jalani hubungan itu sebaik-baiknya. Ya, tapi kalau nggak suka ya bilang nggak suka saat itu juga ya teman-teman ya. Oke, tadi aku sudah sebutkan ya teman-teman, orangnya secara fisik terlihat sangat menarik ya. Dia punya aura itu ya. Dia punya aura yang bisa menarik lawan jenis ya. Ya, dia suka olahraga. Kalau aku lihat di sini, dia sangat menjaga kesehatannya dia. Secara fisik memang orang yang sangat bugar, baik divine feminine maupun divine masculine teman-teman. Dia mungkin suka olahraga, sangat mencintai olahraga, bahkan nge-gym mungkin ya teman-teman, berenang gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi. Dia yang naksir kamu. Pilihan 1. Oke, di sini ada zodiak Libra, Aquarius, ada angka 1, ada angka 12. Mungkin angka 1 dan angka 12 ini ada hubungannya dengan kamu sering melihat angka-angka itu ya. Mungkin dia juga sering melihat angka-angka itu. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya teman-teman ya. Mungkin ini tanggal lahirnya dia, tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, bulan lahir dia ya. Di sini ada energi zodiak Aquarius dan ada energi zodiak Libra ya. Kalau dari tebaran kartunya aku lihat di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius,
ada Libra ya, Libra, Aquarius dan Gemini ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiak dia yang naksir berat sama kamu. Belum tentu zodiak yang kamu dan dia bawa, bisa saja hanya energi ya guys. Kuatnya di sini Pisces ya. Kuatnya di sini Pisces. Ada juga Virgo, Taurus dan Capricorn. Oke, pilihan 1 kita cari tahu lagi. Siapa sih? Seperti apa dia yang naksir banget sama kamu? Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, pilihan 1. Dia yang naksir banget sama kamu. Di sini ada businessman, businesswoman, ada wirausaha. Mungkin dia memang bekerja untuk dirinya sendiri ya. Tadi dari sifat-sifatnya dan karakteristiknya juga kelihatan kalau orang ini sepertinya agak susah diatur ya guys. Karena punya ego yang cukup tinggi ya. Punya keperfeksionisan gitu ya. Ada posesif, ada chemistry. Mungkin bagi kamu yang akan menerima cintanya dia, kamu punya chemistry yang sangat kuat sama dia ya. Dia merasa punya chemistry yang sangat kuat sama kamu, begitupun sebaliknya ya guys. Ada rambut sebahu, ada single, ya, ada single mom atau single dad, ada single, dia sudah pernah menikah atau bahkan dia belum pernah menikah, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya teman-teman ya. Ada LDRan, dia mencintai kamu dari jauh ya, jaraknya mungkin jauh dari kamu, domisilinya. Ada Sagittarius dan pakaiannya rapi. Tadi sudah aku jelaskan, dia sangat menjaga kerapihan dirinya, kesehatan dirinya, kemenarikan dirinya. Jadi nggak heran banyak sekali lawan jenis yang tertarik sama dia ya guys. Kita cari tahu inisialnya dia, inisial kamu mungkin ya, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia. Oke. Aku rapihin dulu. Oke, di sini ada U, Z, W, K, I, J, X, V, M, F, F, dan H. Mungkin di sini ada yang masih naksir sama kamu ini adalah mantan kamu ya guys, bisa saja ya. Tapi dia menyimpan perasaannya dia, mungkin dia pernah menyakiti kamu, atau memang hubungan kalian pernah tidak baik-baik saja, makanya dia tidak pernah berterus terang ya sama kamu, kalau dia masih mencintai kamu ya teman-teman. Oke teman-teman yang memilih pilihan 1 itu dia yang naksir berat sama kamu ya. Kalau memang cocok aku ikut senang, kalau memang tidak cocok, tidak resonate, berarti mungkin temanya belum untuk kamu ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Kita cari tahu siapa sih yang naksir sama kamu ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu masih single, kamu sudah punya pasangan ya. Tidak menutup kemungkinan ya guys, kalau kamu punya pasangan tuh ada yang naksir sama kamu gitu ya. Entah dia ungkapkan atau memang dia pendam aja dalam hati gitu ya teman-teman ya. Ini bacanya bebas, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Akan aku jelaskan semua tebaran kartunya nanti berdasarkan intuisiku, secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, ya teman-teman ya. Oke, siapa sih yang naksir berat sama kamu, yang suka banget sama kamu, pilihan kedua? Ya. Kalau memang nggak resonate, kalau memang nggak cocok sama kamu teman-teman, mungkin temanya belum untuk kamu kali ini. Dan aku mungkin belum bisa menarik energi kamu ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi tebaran kartunya nanti. Aku membahas tentang dia yang naksir sama kamu, dia yang suka banget sama kamu, dia yang tertarik banget sama kamu. Bahkan mungkin sudah jatuh cinta. Aku tidak membahas apakah kamu akan menerima cintanya dia atau tidak. Ya teman-teman, aku hanya mencari tahu siapa sih yang naksir banget sama kamu. Ya, pilihan kedua. Oke. Kalau memang nggak resonate, jangan terlalu diambil pusing. Ya, jangan terlalu diambil marah-marah atau kecewa ya guys. Ini bacaan untuk umum, dimaklumin aja. Tidak mungkin resonate untuk kalian semua di luar sana. Oke? Pilihan kedua yang naksir sama kamu di sini ada The Hangman. Ya, jelas. Dia tidak mengungkapkan perasaannya sama kamu ya, guys. Dia cenderung diam-diam nih. Kalau kita bicara suka-sukaan, jatuh cinta, naksir ya, mungkin kamu saling kenal, tapi belum tentu kamu tahu dia mencintai kamu, ya teman-teman ya. Knight of Cups. Yang naksir sama kamu, yang suka banget sama kamu, pilihan kedua. Oke, di sini ada Knight of Swords, ada Eight of Pentacles. Oke, satu kartu lagi. Oke, ada Five of Pentacles. Oke. The Hangman, Knight of Cups, ada Knight of Swords, oke. Ada Eight of Pentacles dan ada Five of Pentacles. Teman-teman, yang naksir berat sama kamu ini memang orangnya cenderung pasif dari The Hangman ya. Pasif,
dia mengerti tentang dunia spiritualitas dan supranatural, dia punya ketertarikan di bidang itu, dia sangat intuitif ya teman-teman, intuisinya sangat tajam, dia senang sekali menyendiri gitu ya, bahkan dia nggak banyak temannya. Aku lihat ya dari The Hangman. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya ya. Kamu ambil positifnya, semoga kamu bisa menerima energi positifnya teman-teman, dibuang yang negatifnya ya. Hal-hal yang men-trigger kamu untuk hal-hal yang negatif dibuang jauh-jauh, nggak ada gunanya untuk kamu ya teman-teman, hanya menyusahkan diri dan hati kamu ya. Oke, orang ini sangat pasif. Dia, kalau kita bicara siapa yang naksir banget sama kamu ya, dia orangnya sangat pasif. Jangankan untuk mengatakan cinta sama kamu ya, untuk mengatakan perasaannya dia saja dia tidak bisa mengatakan, entah itu sama orang tuanya, entah itu sama sahabatnya, cenderung tertutup. Orangnya cenderung tertutup. Aku lihat dari The Hangman, dia lebih senang menyendiri, dia tidak mudah bergaul dengan banyak orang, karena memang orangnya pasif ya. Dia untuk berada di lingkungan yang baru, untuk berada di orang-orang yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru itu cenderung orangnya tidak mudah bergaul ya teman-teman. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan ya kepada orang-orang yang baru dia kenal, di lingkungan barunya dialah intinya, apalagi mengatakan cinta ya, karena orangnya ya tidak percaya diri ya, orang yang punya merasa tidak percaya diri yang sangat rendah, ketidakpercayaan dirinya dia sangat rendah ya, begitu ya, orangnya nggak pedean gitu teman-teman ya. Tapi dia mengerti tentang dunia spiritualitas dan supranatural, intuitif, dia senang sekali berdoa, bermeditasi seperti itu. Dia kalau dia bersedih karena dia memang tidak percaya dengan banyak orang, dia tidak punya banyak teman, jadi dia lebih mengadu kepada penciptanya dia gitu ya teman-teman. Kadang dia punya pola pikir yang sangat berbeda dengan orang lain gitu ya. Dia kalau misalnya beradu pendapat gitu ya dengan temannya dia, dengan siapapun lah, kadang-kadang pola pikirnya dia suka out of the box ya, suka berbeda dengan pola pikir orang lain kebanyakan gitu ya. Makanya kenapa dia lebih suka menyendiri, karena dia sangat menyadari pola pikirnya dia sangat berbeda dengan orang lain kebanyakan gitu ya. Tidak banyak orang yang mengerti dirinya dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia katakan, tidak banyak orang. Jadi mungkin dia punya prinsip ya, daripada punya masalah dengan orang lain mendingan menarik diri gitu ya teman-teman. Dari Knight of Cups ya, ada Knight of Cups, ada Knight of Swords. Jujur aku lihat ini berjiwa muda ya guys. Kalau kita ngomongin soal dia mau serius di dalam suatu hubungan percintaan ya, misalnya serius tuh komitmen lah ya, mau nikah nih, mau tunangan nih gitu, belum ya. Jujur orang ini naksir banget sama kamu, tapi untuk menuju ke jenjang yang keinginan untuk menikahi kamu istilahnya gitu ya, keinginan untuk berkomitmen di dalam hubungan ini seandainya kamu terima dia nih ya, belum ya guys. Dari Knight of Cups dan ada Knight of Swords ya, memang dia dari Knight of Cups aku lihat orangnya sangat cukup romantis ya teman-teman. Dia kalau sudah mencintai seseorang itu langsung jadi bucin gitu ya. Dari Knight of Cups langsung ke perasaan gitu ya. Sangat jatuh cinta lah. Kalau dia sudah jatuh cinta sama seseorang, dia sangat mencintai orang itu. Cuman karena memang energinya masih naik di sini ya teman-teman ya, dia belum mau memiliki hubungan yang berkomitmen gitu ya. Ya suka, dia naksir sama kamu, dia jatuh cinta sama kamu gitu ya. Tapi untuk menuju ke jenjang yang ngomongin hal-hal yang serius itu dia belum mau gitu ya guys. Ya orang yang kalau udah jatuh cinta bucin banget, sensitif banget teman-teman, orang yang mudah terluka. Jadi orang-orang yang mengenal sifatnya dia ini cenderung hati-hati sih ya, cenderung hati-hati kalau bicara sama dia, karena orang ini mudah tersakiti ya, mudah terluka, mudah kesinggung lah intinya gitu ya guys. Dari Knight of Swords ya, orang ini aktif banget, dia memang orang yang sangat tertutup, tapi kalau kita bicara tentang kekreativitasannya dia, tentang pekerjaannya dia, tentang karirnya dia orang yang sangat aktif. Dia orang yang senang menjemput bola lah istilahnya gitu ya, kalau kita bicara tentang karir, tentang kemandirian dia secara finansial ya guys. Aku lihat di sini orangnya pekerja keras. Dari Knight of Swords dan ada Eight of Pentacles, orang yang sangat pekerja keras
Kalau soal karirnya dia, kalau soal kemandirian dia secara finansial, tanggung jawabnya dia terhadap pekerjaan dan karirnya dia nggak usah diraguin lagi. Orang ini orang yang sangat aktif, dia senang sekali bekerja di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan gitu ya. Dia pekerja keras, dia orang yang sangat kreatif ya. Namanya manusia ada sisi positif dan ada sisi negatifnya teman-teman, dan itu wajar. Kamu pun punya sisi seperti itu ya. Dia pun punya sisi seperti itu. Di sisi lain dia orang yang senang menyendiri, tapi di sisi lain dia sangat bekerja keras, sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dia. Dia sangat enjoy ya, dia sangat menikmati pekerjaannya dia gitu. Karena memang dia suka sekali aktif, dia suka sekali nyari uang gitu ya, intinya dari Eight of Pentacles teman-teman ya. Cuman setelah melakukan semua kegiatannya dia, kerja, melakukan hobi-hobinya dia mungkin gitu, dia lebih senang menyendiri. Setelah melakukan segala aktivitasnya dia, hobinya dia lebih senang menyendiri. Dia bukan tipe orang yang senang nongkrong, menghabiskan waktu di luar rumah. Dia nggak suka. Dia kurang suka hal-hal yang seperti itu ya guys. Aku lihat dari Knight of Swords, aku lihat orangnya sangat aktif, nggak bisa diem sebenarnya, selalu mencari kesibukan gitu ya. Sebenarnya kalau dari gaya berbicaranya dia orang yang sangat jujur mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya dia punya sisi seperti itu meskipun tidak banyak ya. Dia senang sekali mengungkapkan kejujurannya, apalagi kalau dia sudah merasa tersakiti. Dia bukan orang yang suka memendam ya guys ya. Kalau dia merasa tersakiti, dia bicara apa adanya, dia jujur ya teman-teman ya. Orang yang mencintai kamu ini, orang yang naksir banget sama kamu ini. Ada Five of Pentacles. Oke. Aku lihat di sini dia punya background pernah ditinggalkan oleh seseorang, ya, ditinggalkan dalam keadaan sendiri, sangat tersakiti, sangat kecewa. Dia pernah mengalami mungkin kemunduran dalam karirnya dia, gitu ya. Apapun jenis karirnya dia, teman-teman, baik dia wira swasta, businessman, businesswoman, atau dia memang seorang pekerja, dia pernah teman-teman, mengalami kesulitan ekonomi yang amat sangat. Dan dikala dia sedih dan kecewa itu tidak banyak yang membantu dia. Mungkin itu yang membentuk sifatnya dia yang menjadi lebih pendiam, tidak percaya dengan orang lain, karena dia pernah mengalami hal itu. Ditinggalkan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang dia percaya di saat dia butuh. Ya, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisinya dirimu dan orang yang naksir kamu ini ya guys. Karena apa? Dia pernah ditinggalkan oleh seseorang. Dia seperti sendiri gitu, merasa tidak ada yang mencintai dia gitu ya. Justru ketika dia butuh, mungkin ketika dia jatuh dalam hal cinta, mungkin dia ketika dalam hal kegagalan dalam karirnya dia, apapun jenis karirnya dia, teman-teman, mungkin kesehatan seperti itu ya teman-teman. Padahal dia sudah berharap mendapatkan bantuan, mendapatkan perhatian, ditemenin gitu ya ketika dia terjatuh, tapi orang yang dia cintai ini, orang yang dia percaya ini justru mengecewakan dia. Dia pernah mengalami hal seperti itu ya guys ya, seperti itu. Aku lihat di sini kalau secara fisik ya, aku tidak melihat terlalu banyak ya guys. Di sini kalau dia feminin, dia rambutnya tidak terlalu panjang ya. Dia lebih senang rambutnya tuh kayak, dia orang yang simple ya. Secara penampilan orang yang naksir sama kamu ini, kalau feminin dia orang yang sangat simple teman-teman. Rambutnya tidak suka yang panjang, tidak suka yang tergerai gitu ya guys ya. Kalaupun memang digerai, hanya tidak lebih dari leher, tidak lebih dari pundak, seperti itu. Orang yang sangat simple, cenderung tidak berisi ya, tubuhnya tidak berisi, tidak bisa dibilang montok gitu ya. Jadi ya kurus, jadi cenderung kurus, lebih ke proporsional, antara tinggi dengan berat badannya dia lebih ke proporsional aku lihat ya. Bukan yang bisa dibilang cabi-cabi gitu, bukan ya guys. Lebih kayak model sih secara fisik ya aku lihat ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan, baik divine feminine maupun maskulin nih ya. Oke. Aku lihat lebih di sini secara fisik, rambutnya banyak yang bergelombang ya, tidak terlalu memperhatikan penampilannya dia. Jadi dia menggunakan fashion yang dia membuat dia nyaman ya. Tidak suka pakai fashion yang berlebihan nih, kelihatan dari sini ya, aku lihat ya. Oke, kita lihat lagi pilihan kedua. Siapa sih yang naksir kamu? Oke, aduh mental.
Six of coin, 6 koin. Palace of wands. Oke. Ada king of coins. Oke, pilihan kedua yang naksir kamu nih. Dari six of coins, aku lihat orangnya ini punya jiwa sosial ya guys. Jadi dia memang pekerja keras. Cuman jujur aku lihat ya teman-teman ya. Dia memang seorang pekerja keras. Dia orang yang sangat aktif. Apalagi kalau itu urusannya dalam hal keuangan ya teman-teman, duit gitu ya. Dia orang yang sangat aktif. Cuman aku lihat dari six of coins ini orang yang seperti tadi aku jelaskan, orangnya sangat mudah terluka ya. Dia tidak suka melihat orang susah dari Knight of Cups. Jadi dia orang yang gampang sekali membantu orang lain kalau dia kalau dia mencintai orang itu ya, kalau dia merasa orang ini membutuhkan bantuan dia banget ya, dia akan tidak berpikir panjang sih teman-teman untuk membantu orang ini. Siapapun itu orangnya ya, orang tuanya dia, temannya dia, sahabatnya dia, siapapun itu, orangnya punya jiwa sosial ya. Meskipun memang dia secara keuangan tidak terlalu berlebihan, tapi kalau dia merasa orang ini membutuhkan bantuannya, dia akan berusaha segenap hatinya dia, berusaha sekuat tenaganya dia untuk membantu orang ini, terutama orang-orang yang dia cintai ya guys gitu ya. Orangnya gampang merasa kasihan gitu melihat kesusahan orang lain, terutama orang-orang yang dia cintai gitu ya, pasangannya dia, keluarganya dia, siapapun itu, bahkan temannya dia gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Palace of Swords sebenarnya dia berada di lingkungan yang dari Palace of Wands. Sorry ya guys. Dari Palace of Wands di sini aku lihat sebenarnya yang naksir sama kamu ini punya sifat yang berapi-api, optimis. Cuman karena memang dia punya pengalaman yang kurang baik di belakang sana, jadi optimisnya dia ini sedikit dia sembunyikan ya. Dia tidak terlalu menunjukkan hal itu, dia pendam lah guys ya. Tapi sebenarnya dari Palace of Wands aku lihat dia dibesarkan dari keluarga yang mengajarkan dia untuk percaya diri, mengajarkan dia untuk percaya dengan mimpi-mimpinya dia gitu ya teman-teman. Cuman entah kenapa dia jadi saat ini dia menjadi sosok yang sangat pendiam. Bahkan di sini dari Palace of Wands ya, banyak loh yang tertarik sama orang ini ya. Karena orang ini punya energi yang memancar dari tubuhnya dia ini. Dia kelihatan menarik aja di mata lawan jenis. Bahkan banyak sekali orang yang mau berteman dengan orang ini guys. Cuman ya banyak juga yang tidak bisa memaksakan dia ya, karena orang ini memang orang yang sangat tegas dengan maunya dia. Kalau dia maunya menarik diri, tidak suka bergaul, ya dia akan menolak dengan tegas orang-orang yang dia tidak sukai, orang-orang yang tidak satu vibrasi sama dia menurut dia. Tapi sebenarnya dia punya jiwa yang optimis, dia punya sifat yang optimis, dia punya api di dalam dirinya dia yang dia pendam karena pengalaman pribadinya dia di belakang sana yang kurang nyaman, kurang mengenakan gitu ya, yang membuat dia banyak menelan kesedihan, kekecewaan seperti itu ya guys. Dan memang dia di lingkungan keluarga yang seperti itu juga, di lingkungan keluarga yang cukup berapi-api gitu ya. Sebenarnya dia punya ego yang cukup tinggi juga teman-teman ya. Cuman karena memang dia punya pengalaman yang kurang baik, jadi dia tahu rasa tidak nyamannya ketika dikecewakan, jadi dia tidak mau melakukan hal itu kepada orang lain gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dia orang yang sangat optimis. Palace of Wands aku lihat dia orang yang sangat optimis sebenarnya gitu ya. Lawan jenis sebenarnya nih banyak sekali yang tertarik dengan orang ini. Cuman orang ini cenderung menutup diri, tidak percaya dengan orang lain, punya trust issue ya teman-teman ya. Mungkin di masa lalunya dia juga suka tebar pesona. Di masa lalunya dia ya, mungkin dia suka tebar pesona, dia banyak temannya. Ya akhirnya dia mengalami kekecewaan itu dari orang-orang yang dia cintai. Akhirnya itu semua sifatnya dia itu berubah
180 derajat ya teman-teman ya, karena pengalamannya dia gitu ya. Dari King of Coins ya, dia punya karir yang sangat baik, dia punya kemandirian secara finansial, dia dari pembawaannya dia orang juga tahu bahwa orang ini sangat bijak ya teman-teman ya. Orang yang naksir sama kamu ini orang yang sangat bijak sekali. Dia punya pola pikir yang sangat matang, karena jujur aku lihat ini old soul ya teman-teman ya. Dia punya jiwa tua, banyak sekali yang sudah dilalui di kehidupannya dia, itu yang membentuk dia menjadi orang yang jauh lebih bijak, jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya dia punya sisi suka tebar pesona zaman dulunya gitu ya, tapi akhirnya dia mengalami kekecewaan, dan dia tahu gimana rasanya sakit. Dia tahu gimana rasanya dikecewakan oleh orang-orang yang dia percayai. Akhirnya itu yang merubah dia, itu yang membuat dia jadi lebih bisa dipercaya, membuat dia lebih kayak menarik diri gitu ya teman-teman ya. Mungkin ya secara keuangan dia memang sangat baik. Dia pergunakan kemampuan dia secara finansial itu untuk membantu orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya dia sendiri gitu ya teman-teman. Dia akan membantu sesuai kemampuannya dia ya guys. Dari Six of Coins aku lihat ya. Kalau menurut dia orang ini butuh gitu ya, yang meminta bantuan sama dia butuh banget ya, dan memang perlu ditolong, dia nggak akan segan-segan untuk mengeluarkan uang loh teman-teman ya, orang ini ya. Pekerja keras, mungkin dia punya, kalau dia laki-laki ya, kalau dia maskulin, mungkin dia punya kumis, dia punya jenggot gitu ya teman-teman. Karena dari awal aku sudah lihat ya, orang ini kurang memperhatikan penampilan fisiknya dia. Yang membuat dia nyaman itu yang akan dia lakukan, itu yang akan dia pakai. Cenderung seperti orangnya agak cuek dengan penampilannya dia. Dia tidak terlalu maniak dengan fashion gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi seperti apa sih dia yang naksir sama kamu. Oh, ini dulu deh ya, oracle dulu ya. Oke, pilihan kedua, apa yang perlu kamu ketahui? Ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, teman-teman, memang dari awal aku hanya mencari tahu tentang siapa yang naksir sama kamu ya. Aku tidak membahas tentang apakah kamu mau menerima dia atau tidak gitu ya. Tapi bagi kamu khususnya yang memang tertarik dengan orang ini juga, atau memang minimal ya pendekatan dulu lah ya teman-teman. Orang yang naksir berat sama kamu ini, orang yang naksir sama kamu ini memang mungkin jauh dari tipe kamu, tidak sesuai dengan tipe kamu. Tapi kalau kamu mau menjalani dulu, kalau kamu mau mengenal dia dulu, lakukan saja ya teman-teman. Tidak semua yang kita harapkan itu akan dipenuhi oleh semesta, tapi kan belum tentu itu belum tentu itu bukan yang baik untuk kita. Siapa tahu yang tidak sesuai dengan tipe kamu itu adalah memang yang direstui semesta, yang akan membuat kamu bahagia ya. Tetap keep an open mind ya teman-teman ya, karena dia yang naksir kamu ini memang jujur aku lihat tidak sesuai dengan tipe kamu kebanyakan ya teman-teman ya. Oke, apa yang perlu kamu tahu lagi? Pilihan kedua. Oke, slow but steady ya. Mungkin ya teman-teman, aku berdasarkan intuisiku, aku akan menjelaskan setiap tebaran kartunya itu berdasarkan intuisiku. Teman-teman, dia akan melakukan pendekatan sama kamu ke depannya. Dia yang naksir sama kamu nih akan melakukan pendekatan sama kamu pada akhirnya nanti di depannya ya teman-teman. Siap-siap aja ya. Ya mungkin dia akan mengatakan perasaannya dia awalnya ya. Dia akan melakukan pendekatan. Aku lihat di sini kamu kenal dia sih, cukup kenal dia. Atau bahkan beberapa dari kamu ada yang kamu secara intuisi menyadari bahwa orang ini melakukan pendekatan sama kamu ya guys. Di sini ada yang kamu dengan orang ini terhubung karena pekerjaan, satu tempat pekerjaan, atau memang dia rekan bisnis kamu, dan bisa saja orang ini teman dari keluargamu, entah itu sepupumu, teman dari sepupumu, atau memang teman dari adik kakakmu. Pokoknya ini dia mengenal keluargamu juga ya guys ya. Di sini ada slow but steady, dia akan, beberapa dari kamu dia akan melakukan pendekatan sih ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi karakteristiknya dia yang naksir sama kamu. Oke,
Aku rapihin dulu. Oke, karakteristik lain dia yang naksir kamu. Dari keluarga mampu, dia datang dari keluarga mampu ya guys. Dia suka makanan asin, dia suka pantai, dia suka berlibur ke pantai gitu ya. Dia punya kumis tipis ya, seperti tadi aku jelaskan ya, ciri-ciri fisiknya sedikit ya, aku jelaskan tadi. Dia punya kumis atau jenggot gitu. Spiritual dan supranatural, tadi juga sudah aku jelaskan. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, atau dia punya ketertarikan di bidang itu ya, karena orang ini suka sekali menyendiri ya, suka sekali bermeditasi, menarik diri dari banyak orang. Orphan, atau dia memang sudah tidak punya orang tua ya teman-teman ya. Good looking, pada dasarnya dia orang yang ganteng, cantik, terlihat sangat menarik, terutama di mata lawan jenis ya. Trust issue ya, tadi sudah aku jelaskan juga, dia punya trust issue, atau dia punya rasa tidak percaya kepada orang lain, mungkin karena backgroundnya dia ya, pengalaman pribadinya dia yang sudah dia lewati. Meditasi, dia senang sekali menyendiri, dia senang sekali berdoa, bermeditasi. Stalking, dia senang sekali stalking kamu. Mungkin itu sudah menjadi kebiasaannya dia setiap hari, karena kamu tadi aku lihat satu tempat kerjaan ya teman-teman ya. Ada hubungannya dengan pekerjaan kamu lah, orang ini yang naksir sama kamu nih, membaca ya. Dia senang sekali menyendiri, bermeditasi, berdoa, membaca, melakukan hobi-hobinya dia yang tidak banyak berhubungan dengan orang lain ya teman-teman ya. Oke, kita lihat inisialnya dia, inisial kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia. Oke, aku rapihin dulu ya guys. Banyak sekali. Oke, Y, B, M, S, K, Z, O, A, O, G, R, dan V. Ini mungkin inisial kamu, nama panggilan kamu ya, nama panggilan dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia. Di sini aku lihat ada energi dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ini energi zodiak kamu, energi zodiaknya dia. Bisa saja hanya energi yang kalian berdua bawa, belum tentu zodiak kamu dan dia ya guys. Oke, kita cari tahu lagi tentang dirinya. Siapa yang naksir kamu? Pilihan kedua. Ada angka 2, ada angka 4. Mungkin ini tanggal lahirnya dia, tanggal lahir kamu, bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia. Oke. Ada energi Aquarius, ada energi Virgo ya guys. Oke, pilihan kedua. Semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali, berarti ini temanya belum untuk kamu ya guys. Jangan kecewa, jangan terlalu diambil pusing. Bye bye. Halo, pilihan ketiga, indikatornya ini ya. Kita lihat seperti apa sih dia yang naksir kamu ya. Pilihan ketiga, baik kamu divine feminine, kamu divine masculine ya. Kamu sudah punya pasangan, kamu jomblo, atau kamu ya memutuskan untuk sendirilah gitu, single, jomblo, sudah punya pasangan ya. Karena tidak menutup kemungkinan kamu sudah punya pasangan, ada yang naksir kamu ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan tuh ya, baik dia akan berterus terang sama kamu tentang perasaannya dia, ataupun dia simpan dalam-dalam ya teman-teman. Oke, yang naksir kamu pilihan ketiga, seperti apa dia orangnya? Pilihan ketiga, yang naksir kamu, seperti apa dia orangnya? Kita tarik energinya dia teman-teman ya. Oke, Ten of Pentacles ya, seperti yang tadi aku jelaskan ya. Orang ini sudah berkeluarga guys ya. Tidak menutup kemungkinan kamu yang sudah berkeluarga, kamu sudah punya pasangan, atau dia juga seperti itu. Namanya perasaan tidak bisa dikontrol ya teman-teman. Tapi apakah dia mau mengatakan perasaannya dia atau tidak sama kamu, ya balikan lagi ke dirimu dan dirinya dia. Ini aku bahas tentang siapa yang naksir kamu ya guys, bukan membahas tentang apakah kamu akan menerima dia atau tidak gitu ya. Ini membahas tentang siapa sih yang naksir sama kamu, pilihan ketiga ya. Tidak akan cocok, tidak akan resonate bagi kamu semua di luar sana ya. Kamu tinggal sesuaikan situasi dan kondisinya kamu dengan dirimu sendiri gitu ya. Baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine. Di sini ada Five of Pentacles. Energi dominan kamu kemana ya? Maskulin kah? Feminin kah? Hanya kamu yang tahu ya guys. Oke, siapa yang naksir kamu? Seperti apa dia? Pilihan ketiga. Oke, Six of Pentacles. Four of Pentacles. Pentacle semua ya. Seven of Swords. Oke.
Guys, akan aku jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya ya. Kamu ambil positifnya dan dibuang negatifnya ya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate ya mungkin aku belum bisa menarik energi kamu ya guys. Temanya mungkin belum untuk kamu kali ini. Oke, Ten of Pentacles. Aku lihat ya naksir kamu ini dia sudah punya keluarga atau dia memang single parent ya, dia pernah menikah gitu ya teman-teman ya. Atau bahkan saat ini dia sudah masih berkeluarga. Mungkin dia menyimpan perasaan cintanya sama kamu ini dalam diam karena memang kamu sudah berkeluarga, dia sudah berkeluarga, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu berdua ya, kamu dan dia gitu. Atau di sini aku lihat ada energi single parent ya, dia sudah punya anak, dia pernah menikah teman-teman, atau dia pernah punya hubungan yang sangat berkomitmen dengan seseorang, akhirnya tidak berhasil gitu ya. Ten of Pentacles, dia punya keuangan yang sangat baik, sangat-sangat baik malah ya, dia punya karir yang sangat baik, dia seorang pengusaha. Aku di sini mendengar tiba-tiba ada pengusaha ya, orang ini pengusaha, wira swasta ya, wira swasta yang cukup disegani, wira swasta yang cukup maju, sukses secara finansial, tapi di sini juga ada yang bekerja di suatu perusahaan tapi dia membawahi beberapa anak buah. Intinya dia punya karir yang sangat baik teman-teman, orang yang naksir kamu ini ya. Orang yang sangat mandiri secara finansial, dia sangat mencintai keluarganya dia, orang tuanya dia gitu, pasangannya dia, anak-anaknya dia mungkin gitu ya. Pokoknya sangat mencintai keluarganya dia penyayang. Dia bahkan sama binatang peliharaan aja dia sayang gitu ya teman-teman. Orangnya punya keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang dia cintai, makhluk-makhluk yang dia cintai itu, dan dia punya kemampuan secara finansial gitu ya guys. Dari Five of Pentacles dan Seven of Swords, aku lihat di sini energinya ya single parent ya, atau memang dia pernah mengalami kegagalan dalam hubungan yang sangat serius, sangat berkomitmen. Mungkin dia pernah punya hubungan yang sangat panjang, sangat lama, bahkan di situ sudah ada keseriusan di dalam hubungan, pertunangan, sudah ada lamaran tapi akhirnya gagal karena dia pernah dikecewakan. Ada Seven of Swords ya, dia pernah dikecewakan oleh orang yang dia cintai, dalam hal ini pasangan masa lalunya dia guys. Dia pernah ditinggalkan, dari Five of Pentacles, ditinggalkan dengan keadaan yang sangat seperti dia kehilangan gairah untuk hidup lagi lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Dari Five of Pentacles dan Seven of Swords, dia pernah dikhianati ya sama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita bicara pasangan ya mungkin dia sangat mencintai pasangannya dia ya saat itu ya. Ya, dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, bahkan akhirnya dia fokus dengan karirnya dia, fokus dengan pekerjaannya dia, yang tujuannya dia adalah untuk membahagiakan anak-anaknya dia, orang tuanya dia, keluarganya dia mungkin gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin yang menjadi salah satu faktor dia healing, salah satu faktor dia bisa dengan cepat menyembuhkan luka hatinya dia dari kekecewaannya dia terhadap orang-orang yang menyakiti dia di masa lalu, seperti itu ya guys. Dari Six of Pentacles, aku sudah sebutkan tadi ya teman-teman, orang ini sangat penyayang, punya jiwa penyayang, dia punya jiwa sosial, terutama orang-orang yang dia sayangi ya, dari Six of Pentacles. Dan dia punya kemampuan secara finansial guys, dia punya kemampuan secara finansial untuk membantu orang-orang yang dia cintai gitu ya, terutama keluarganya dia, pasangannya dia, seperti itu ya. Oke, dari Four of Pentacles, kadang-kadang dia suka karena dia punya masa lalu yang kurang baik ya, terutama dalam hal cinta. Aku lihat apalagi kalau kita sudah pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, itu susah sekali untuk mempercayai lagi tentang yang namanya cinta sejati toh gitu ya. Begitupun seperti orang yang naksir kamu ini ya, untuk bagi dia yang memang dia pernah punya pengalaman pahit dalam dunia percintaannya dia gitu ya, dia pernah dikhianati sama pasangannya dia gitu ya. Dikhianati itu kita tidak bicara melulu tentang lawan jenis, bisa saja pasangan yang sudah dia percaya ini tidak jujur sama dia soal pekerjaannya dia, keluarganya dia, perekonomiannya dia, seperti itu ya guys. Intinya orang yang naksir sama kamu ini pernah punya masa lalu yang cukup menyakitkan ya, dikecewakan oleh orang-orang yang sudah dia percaya gitu ya. Oke, dari Four of Pentacles aku lihat tadi orang ini masih suka melihat ke masa lalunya dia, masih suka teringat sama masih suka teringat sama orang-orang yang pernah menyakiti dia, terutama kalau kita bicara tentang romansa atau percintaan
Ya, jujur aku bacakan setiap tebaran kartunya jujur apa adanya ya guys, ya. Ambil sisi positifnya, diaminin yang baik-baik. Ya, dibuang yang negatifnya ya guys. Orang yang naksir sama kamu ini memang naksir sama kamu guys, cuman dia kadang-kadang dari Four of Pentacles, kadang-kadang ketika dia sendiri, ketika dia apa ya, sedang rindu ya dengan orang yang menyakiti dia di masa lalunya dia, ya dia akan kepikiran sih sama orang itu, meskipun orang itu sudah sangat menyakiti dia ya, sudah sangat mengecewakan dia, mengkhianati dia gitu ya, tapi tidak bisa dipungkiri orang ini masih suka kepikiran orang itu, kepikiran orang yang menyakiti dia itu, gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang sudah berkeluarga sih. Orang yang naksir sama kamu ini memang sudah punya keluarga. Justru aku lihat keluarganya baik-baik saja, bahagia-bahagia saja. Cuma kan hati orang siapa yang tahu ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ada Five of Cups. Oke. Siapa yang naksir banget sama kamu sih? Yang suka banget sama kamu? Pilihan ketiga, Universe please. Page of Swords. Oke, Nine of Coins. Oke, pilihan ketiga. Ini aku lihat dari Page of Swords kayaknya orang yang naksir kamu ini sudah, beberapa dari kamu dia sudah mengatakan terus terang ya dari Page of Swords ya, aku lihat ya. Orang ini cenderung tidak menyimpan perasaan cintanya sama dia. Sama kamu, sama kamu. Meskipun kamu sudah berkeluarga, dia sudah berkeluarga, tapi prinsipnya dia adalah ya udah katakan aja dulu. Ya, masalah kamu akan menerima dia atau tidak, bagaimana kelanjutan hubungannya, dia memang tipikal orang yang tidak suka menyimpan perasaannya dia dalam diam ya. Beberapa dari kamu yang memilih pilihan ketiga, orang ini yang naksir sama kamu ya, ini sudah mengatakan terus terang sama kamu. Tujuannya adalah bukan untuk mendekati kamu. Tujuannya adalah bukan untuk punya kisah romansa sama kamu. Tujuannya hanya untuk berbicara jujur sama kamu ya. Ya, intinya adalah supaya dia lega aja gitu ya, teman-teman ya. Oke, orang yang sangat tegas, orang yang sangat straight to the forward pada dasarnya, orang yang naksir sama kamu ini teman-teman. Orang yang sangat jujur, suka dia bilang suka, dia nggak suka bilang nggak suka. Dia cenderung orang yang naksir kamu ini cenderung punya sifat yang nggak peduli dengan orang-orang yang tidak mencintai dia, tidak peduli dengan orang-orang yang tidak sependapat sama dia. Yang dia pakai di dalam hidupnya dia, prinsipnya adalah apa yang menurut dia benar aja gitu ya. Dia nggak peduli dengan penolakan orang lain terhadap dirinya, terhadap pola pikirnya dia, terhadap keputusannya dia. Ya, dia punya sifat yang seperti itu, guys. Dari Five of Cups, seperti tadi aku jelaskan, dia punya masa lalu yang cukup pahit dalam hal kisah cinta, kegagalan ya. Dalam bisnis juga dia pernah mengalami kegagalan gitu ya. Dalam kisah cinta aku mendengar lebih banyak tentang kisah cintanya dia. Ini orang yang naksir kamu ya, guys. Pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, terutama dalam hal cinta. Ya. Dalam hal karir juga dia pernah mengalami kegagalan dari Five of Pentacles dan ada Five of Cups. Dia cenderung saat itu dia merasakan putus asa, tidak percaya lagi yang namanya cinta sejati ya, tidak merasa tidak layak untuk mencintai dan dicintai ya, punya kepercayaan diri yang sangat rendah ketika dia belum healing, ketika dia masih menyimpan kecewanya dia terhadap orang-orang yang mengecewakan dia, mengkhianati dia gitu ya. Tapi pada akhirnya banyak sekali dukungan dari keluarga, sahabat gitu, yang akhirnya membangkitkan lagi gairahnya dia untuk hidup, membangkitkan lagi kepercayaannya dia tentang cinta itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Ya, orang ini pernah mengalami banyak sekali kegagalan dalam hal cinta sih. Pernah nggak mau, susah untuk jatuh cinta. Tapi begitu dia ketemu kamu, rasa suka itu muncul ya, percaya tentang cinta itu muncul ya, yang dia rasakan sama kamu. Aku tidak membahas tentang kamu akan menerima dia atau tidak gitu ya teman-teman ya. Dengan dia mengenal kamu, dia percaya lagi dengan yang namanya aku bisa jatuh cinta toh gitu ya. Ada di dalam dirinya dia tuh seperti berucap seperti itu, aku ternyata bisa jatuh cinta lagi ya, ternyata masih ada ya seseorang yang bisa membuat aku tertarik lagi, lawan jenis ya, dia seperti itulah ya, dia berkata dalam hatinya dia. Oke, dari Nine of Coins, orang ini secara keuangan nggak usah diragukan ya teman-teman. Orang ini yang naksir sama kamu ini secara keuangan, karir,
kemandiriannya dia ya. Ini tidak usah diragukan lagi karena banyak sekali energi Pentacles di sini, terutama ada Ten of Pentacles dan ada Nine of Pentacles ya. Di sini dia orang yang sangat percaya diri dengan kemampuan finansialnya dia, sangat mandiri. Dia bahkan untuk memenuhi hobinya dia, memenuhi keinginannya dia untuk membantu orang lain, orang-orang yang dia cintai, itu dia mampu. Dia punya kekuatan finansial ya teman-teman. Dia sangat mencintai dirinya dia ya, dia sangat mencintai dirinya dia. Dia akan dengan tegas untuk, istilahnya apa ya teman-teman, akan dengan tegas untuk bertindak terhadap orang-orang yang hanya memanfaatkan dia gitu ya. Dia sangat tidak bisa mentolerir orang-orang yang datang hanya untuk mengecewakan dia lagi dan lagi, karena dia pernah punya pengalaman seperti itu dan dia belajar dari pengalamannya dia gitu ya teman-teman. Jadi sekarang dia sangat menikmati kesendiriannya dia. Ini beberapa dari kamu yang mencintai kamu ini, yang naksir banget sama kamu ini single ya teman-teman. Ya seperti tadi aku jelaskan ya dari awal, mungkin single parent, dia pernah putus yang sangat menyakitkan, dia pernah dikecewakan dalam hal cinta yang berulang kali gitu ya. Dia pernah dikecewakan sama rekan kerjanya dia, sama temannya dia gitu ya. Seperti itu, dia pernah berulang kali merasa dikecewakan ya, dalam segala hal di dalam hidupnya dia lah. Karirnya dia, dunia pertemanannya dia, keluarganya dia, pasangannya dia, seperti itu ya guys. Tapi saat ini pengalaman-pengalamannya dia, kekecewaan yang dia sudah tinggalkan di belakang sana, membentuk dia menjadi orang yang sangat kuat saat ini. Sangat menghargai dirinya dia sendiri, sangat mencintai dirinya. Dia sangat enjoy dengan pekerjaannya dia sangat enjoy dengan kesendiriannya dia sangat enjoy dengan menjadi single father, single mother gitu ya teman-teman. Kalau memang dia pernah menikah atau bahkan sudah punya anak, dia punya hobi-hobi tertentu yang bisa dia pergunakan untuk sembuh, melupakan masa lalunya dia yang sangat menyakitkan gitu ya. Intinya dia sangat cinta dengan dirinya dia. Dia suka sekali membantu orang lain, punya jiwa sosial yang sangat tinggi teman-teman ya. Dia punya kemampuan secara finansial. Oke, kalau aku sekilas sih aku lihat di sini yang naksir banget sama kamu, baik divine feminine maupun divine masculine ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan. Terutama kalau dia feminin ya teman-teman, dia senang sekali memelihara rambutnya dia ya. Dia senang sekali memelihara keindahan rambutnya dia. Dia nggak kurang suka rambut yang pendek gitu ya. Menurut dia perempuan itu rambutnya harus panjang ya. Ini rata-rata yang naksir sama kamu, jika dia perempuan, dia rambutnya lurus, sangat terawat. Dia tidak suka rambut pendek. Sedikit yang rambutnya ada sedikit bentuknya bergelombang gitu ya teman-teman ya. Dalam hal fashion dia stylish banget, orangnya stylish banget. Dia senang sekali memadu padankan baju-bajunya dia, aksesoris yang dia pakai, baik laki-laki maupun perempuan ya guys gitu. Dia suka sekali fashion ya. Dia bukan tipe orang yang cuek banget dengan penampilannya dia, terutama kalau dia mau keluar rumah, mau jalan-jalan, mau kerja, mau hang out gitu ya teman-teman ya. Ya, dia suka sekali memelihara keindahan rambutnya dia, terutama kalau dia feminin ya. Meskipun rambutnya itu diwarnai gitu ya, dicat, tapi dia sangat terawat rambutnya dia ini ya. Aku lihat ya, jujur kalau aku lihat, kalau secara tinggi badan tidak terlalu tinggi ya, jadi ya sekitar 160-165 lah teman-teman. Kalau aku lihat dari sini ya, secara intuisi ya teman-teman ya, proporsional tapi juga tidak terlalu tinggi ya, baik laki-laki maupun perempuan di sini ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang dia yang naksir kamu, pilihan ketiga. Oke, Gemini, Virgo, ada angka 5, ada angka 3. Mungkin angka 3 dan angka 5 ini adalah tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Ini adalah tanggal nomor favorit kamu, nomor favoritnya dia, entahlah ya teman-teman ya. Mungkin juga dia sering melihat angka-angka ini, kamu juga sering melihat angka-angka ini gitu ya. Tinggal disesuaikan situasi dan kondisinya kamu dengan dirinya ya. Di sini ada energi zodiak dari Gemini, ada energi zodiak dari Virgo ya. Bisa saja hanya energi, bukan zodiak kamu dan dia.
ya. Oke, kita cari tahu lagi. Oke, pilihan ketiga, apa yang perlu kamu ketahui? Ada maskulin energi. Dia lebih dominan ke maskulin ya, energinya dia guys ya. Energinya dia. Ya. Dia lebih dominan ke maskulin. Ya, jujur aku lihat ya dia bekerja keras ya kan. Tadi aku lihat dia bekerja keras. Jujur aku lihat dia punya ketertarikan secara seksual yang sangat tinggi sama kamu ya, teman-teman. Ketertarikan secara fisik yang sangat tinggi sama kamu ya. Oke, pilihan ketiga, apalagi yang perlu kamu ketahui sih? Oke, universe please untuk pilihan ketiga. Oke, attraction ya. Senang sekali bersolek ya, senang sekali dandan, senang sekali bersolek. Menurut dia kalau dia keluar rumah itu harus terlihat sangat menarik, perfect ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari aksesoris sampai bajunya, sepatunya, topinya, kacamatanya, seperti itulah. Senang sekali bersolek. Sangat peduli dengan fashionnya dia, keindahan penampilannya dia, kebagusan penampilannya dia, gitu ya teman-teman. Intinya kamu tahulah maksud aku ya. Ya, terlihat sangat cantik, terlihat sangat ganteng di mata orang lain, di mata lawan jenis terutama ya guys. Seperti itu orang ini yang naksir sama kamu nih ya. Oke, di sini aku lihat ada energi zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer dan Scorpio. Ada Taurus, Capricorn dan Virgo. Ya, teman-teman ya. Itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang naksir sama kamu nih. Belum tentu ini zodiaknya benar-benar gitu. Bisa saja hanya energi yang dia bawa atau kamu bawa. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik dia yang naksir kamu ya, bahkan sudah jatuh cinta kali ya gitu. Beberapa dari kamu tadi aku sudah jelaskan ya, beberapa dari kamu dia sudah berkata jujur sama kamu ya, meskipun memang akhirnya belum ada, aku tidak melihat ada kata jadian ya di antara kalian berdua, tapi dia udah jujur sama kamu kalau dia naksir kamu nih. Oke, aku rapiin dulu. Oke, ada tanaman, mungkin dia pencinta tanaman, dia suka sekali melihat tanaman, mungkin dia bekerja di bidang tanaman, seperti itu ya guys. Ada rambut coklat, entah memang dia rambut aslinya warna coklat atau memang dia suka warna coklat gitu, dicat warna coklat gitu. Tapi yang jelas rambutnya dia baik divine feminine maupun maskulin sangat indah, sangat terawat, sangat bersih, sangat harum gitu ya teman-teman ya. Ada warna matanya coklat, entah memang mata aslinya coklat atau memang dia suka pakai softline coklat. Ada ekstrovert, orang yang sangat terbuka ya teman-teman ya. Tegas, dia taat beragama, dia taat sama penciptanya dia percaya dengan penciptanya dia, alam semesta, seperti itu. Ada topi, dia suka sekali pakai topi. Keluarga, mungkin dia salah satu teman dari keluarga kamu kenal sama orang ini dari lingkungan keluarga kamu, entah memang keluarga inti kamu, entah memang sepupu kamu, seperti itu ya guys. Pokoknya masih ada hubungan keluarga dengan kamu. Dia sangat mencintai keluarganya dia ya, seperti tadi aku jelaskan dari Ten of Pentacles. Dia sangat mencintai keluarganya dia, anaknya dia, orang tuanya dia, seperti itu. Teman yang sudah dianggap keluarga, sahabat, seperti itu ya guys. Oke, di sini humoris, orang yang sangat humoris, senang sekali bercanda ya. Di sini ada kulitnya terang, kuning langsat atau bahkan ke putih, ada kumis tipis, ini pasti maskulin ya. Ada rambut panjang ya, seperti tadi aku jelaskan ya. Terutama yang feminin, dia suka sekali memelihara rambutnya menjadi panjang gitu. Dia nggak suka rambut yang pendek. Menurut dia menjadi feminin itu ya identik dengan rambut yang panjang, terawat gitu ya teman-teman. Atau bahkan tidak berambut, ini ya mungkin maskulin ya, seperti itu. Oke, kita lihat inisialnya dia, inisial kamu. Mungkin huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilannya dia, atau bahkan nama panggilan kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia terutama ya. Oke, pilihan ketiga, universe please. Oke, aku rapihin dulu ya guys. Oke, di sini ada V, A, G, F, I, Y, O, S, E dan H ya. Oke, di sini ada angka 5, angka 3, Gemini, ada Virgo. Kamu tinggal sesuaikan semua situasi dan kondisinya ya dengan dirimu sendiri, dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke, kalau memang cocok aku ikut senang, kalau memang nggak cocok sama sekali guys ya, tolong dimaklumi.
Untuk pembacaan umum seperti ini tidak mungkin aku bisa menarik energi kamu yang aku nggak tahu seberapa banyak. Kalau memang nggak cocok ya sudah, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu diambil pusing ya. Enjoy aja, ini fun reading ya guys ya. Oke, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, bye-bye.